waktu dan tempat, kami persilakan Bapak Uskup. Terima kasih, saudara-saudariku. Dan renungan ini kami sajikan dalam bentuk video visual. Dan sesudah selesai disajikan, kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan dengan pendalaman yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Renungan ini berangkat dari pengalaman perutusan di Medan Perutusan di Agats Asmat di Papua Selatan. Silahkan menikmati. Tolong nama Uskup Agats 02 dijadikan co-host ya. Share-nya dari sana itu. Silahkan. Oke, terima kasih. Iya. Saya Bapak Tadi bagus itu, Bang Ari. Silakan dilanjut. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat malam, damai Tuhan beserta kita semua. Saya Bapak Uskup Aloysius Murwito, Uskup Keuskupan Agats Asmat di Papua Selatan. Saya amat bergembira, senang memenuhi undangan dari saudara-saudari untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Renungan ini bisa diberi judul Tuhan tidak akan menguji dan mencobai kita melebihi dari kekuatan kita sendiri. Pertama, saya menyebutkan bahwa daerah ini semua dikelilingi oleh sungai-sungai dan memangku Laut Arafuru yang kadang-kadang juga ganas, ombaknya tinggi, dan bisa saja bagi orang yang melakukan perjalanan lewat laut memiliki resiko-resiko yang cukup tinggi. Biaya transportasinya jauh lebih mahal daripada mobil. Yang kedua, daerah ini ditempati penduduk Asmat dan juga suku-suku yang lain seperti suku Kaigar, suku Auyu yang tinggal terpencar-pencar jauh dari yang satu ke tempat yang lain. Dan mereka masih suku semi-nomad oleh karena mereka sering meninggalkan kampung dan menuju ke hutan untuk memangkur sagu dan bisa tinggal berhari-hari di hutan. Maka sering kampung didapati kosong. Dan ini menjadi sebuah persoalan sendiri bagi pastor yang akan mengunjungi umat. Bisa saja mereka kecele kalau tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang berikut adalah masyarakat kami secara sosial ekonomi juga belum bisa mandiri. Mereka kadang-kadang bisa mendapatkan ikan atau udang cukup banyak, tetapi mereka tidak bisa menjual ke tempat lain karena tidak ada pembeli. Nah, disitulah kami diutus dalam keterbatasan kami. Masyarakat yang masih tergantung sama sekali kepada kami untuk bisa mengembangkan dirinya, maka disinilah dibutuhkan pendidikan. Dalam keterbatasan kami bersyukur mampu mengelola
6 taman kanak-kanak, 22 sekolah mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Kami juga mempunyai poliklinik kesehatan. Kami juga berusaha untuk memberdayakan kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat dengan berbagai macam animasi, berbagai macam contoh-contoh yang kami tunjukkan kepada mereka. Karena memang ini sebuah tuntutan perubahan-perubahan zaman sekarang ini. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita tidak bisa menyiapkan tenaga-tenaga sumber daya manusia yang menanggapi zaman yang baru ini. Tetapi sekali lagi, semuanya itu dengan risiko-risiko keuangan juga. Nah, kami masih amat membutuhkan bantuan dan uluran dari banyak saudara. Inilah situasi kami. Dan kalau kita melihat suasana, memandang suasana ini, sepertinya menjadi suram, kurang bergairah bekerja, kurang bersemangat, karena lebih banyak berkorban daripada mendapatkan sesuatu. Bagi petugas pastoral yang bekerja di Keuskupan Agats Asmat, dituntut kerelaan-kerelaan lebih daripada yang lain. Sungguh dibutuhkan sebuah dedikasi yang besar untuk daerah ini tanpa menuntut imbalan dan pamrih. Ini menjadi sebuah tantangan dan kesulitan bagi kami, petugas-petugas pastoral. Dan tidak jarang di antara kami mengeluh. Tidak jarang di antara kami berputus asa. Tidak jarang di tengah kami itu menjadi tidak kerasan tinggal di daerah Asmat ini. Tapi saudara-saudara, di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup ini, bagi kami di Asmat, tapi juga bagi saudara-saudara dengan pengalaman-pengalaman saudara sendiri, Tuhan menyapa kita dan menegaskan kepada kita supaya jangan khawatir akan apa yang kita lakukan, akan apa yang kita alami. Kalau kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, jangan menyerah, jangan khawatir. Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidup, akan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum. Lalu dia memberikan contoh mengenai burung-burung itu yang tidak menabur, tidak menuai, tapi bisa makan setiap hari. Atau bunga-bunga itu yang tidak memintal, tetapi diberi pakaian yang lebih indah daripada pakaian Salomo. Kalau bunga dan burung-burung diberi makan sedemikian, didandani sedemikian oleh Tuhan, apalagi manusia, pasti diperhatikan oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi putus asa. Sabda Tuhan itu amat meneguhkan kita semua. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Teks itu ada jelas sekali dan Anda bisa membacanya dan bisa menjadi permenungan kita bagi kita yang kadang-kadang putus asa dan kadang-kadang patah semangat ini. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tetap melangkah maju karena Tuhan memperhatikan kita. Bunga-bunga dan burung-burung didandani, diberi makan, apalagi kita manusia. Satu dikatakan, sehelai rambut pun tidak akan dilupakan, tetap akan diperhatikan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, marilah kita meneguhkan semangat kita, perjalanan-perjalanan kita dalam situasi kita masing-masing dengan berpegang pada sabda Tuhan ini. Tetaplah beroptimis, tetaplah mempunyai pengharapan. Keuskupan kami kalau dilihat dari sisi bisnis, pasti kami sudah tutup. Tetapi kami adalah persekutuan orang beriman. Anda juga orang-orang yang percaya. Kalau orang-orang yang percaya sungguh menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan penyertaannya akan kita alami. Saya merasakan ini dan kadang-kadang mengharukan. Penyertaan Tuhan itu melalui apa yang namanya solidaritas, rasa setia kawan
dari saudara-saudara kita yang ada di tempat lain. Kami disertai oleh mereka sebagai tangan-tangan cinta Tuhan. Begitu juga Anda. Pergumulan Anda itu sesungguhnya tidak sendirian dirasakan. Ada saja orang-orang yang memperhatikan perjalanan hidup kita. Dan dikala kita mau jatuh, ada yang menopangnya. Semoga ini menjadi harapan kita untuk lebih lagi berani maju melangkah. Kita diajak untuk membarui hidup kita yang dari rasa pesimis menjadi lebih optimis, lebih berpengharapan. Kita mempunyai kekuatan-kekuatan yang merupakan tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Yang Mulia lewat video yang ditayangkan pada malam hari ini.